Cuma ya kenapa dia tuh harus menggunakan alasan yang kayak bodoh banget gitu. Terus dia mikir kayak pengen ceweknya percaya gitu. Ya mana ada sih cewek yang percaya gitu ketika lo nyebutin nama nama cewek yang ada di info lo itu adalah nama sepupu lo. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan buat lo yang baru join, semoga lo suka sama podcast Teman Tidur ini ya. Dan gue berharap semoga Teman Tidur ini bisa membantu lo ketika lo mungkin malam-malam susah untuk tidur. Dan buat lo yang udah sering banget dengerin Teman Tidur, terima kasih banyak dan semoga lo bahagia selalu ya. Anyway, selamat malam minggu juga. Karena hari ini hari Sabtu dan gue berharap hari ini juga, atau malam hari ini tepatnya, lo lagi ngerasain happy ya. Meskipun gue gak tahu ini posisinya lo dengerin itu sebelum lo keluar malam minggu, atau mungkin lo emang gak kemana-mana malam hari ini. Buat lo yang gak kemana-mana, gak apa-apa. Mungkin lo bisa bebas malaman ini scroll di sosial media dan pastiin koneksi wifi-nya aman. Oke, jadi malam hari ini seperti biasa akan ada satu cerita yang akan gue ceritakan. Ini tentang dating apps. So buat lo yang mungkin sekarang lagi sendiri dan kayak masih bingung gitu, kayak antara gue mau download atau enggak si aplikasi dating apps-nya itu, semoga malam hari ini lo udah gak ragu lagi untuk menentukan pilihan atau keputusan lo mau main dating apps atau enggak. Dan itu sebenarnya keputusan semuanya di tangan lo. Oke, tapi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau berterima kasih banyak juga buat lo yang kemarin udah pada check out parfumnya. Dan sedikit informasi juga, untuk harga yang lebih murah lo bisa dapetin di TikTok Shop sekarang di bulan Januari ini, di pertengahan sampai akhir Januari lo bisa dapetin harga yang lebih murah daripada di Shopee. Jadi buat lo yang belum pada check out, lo bisa langsung cek aja di TikTok Shopnya salira.official. Sedikit ngingetin lagi buat lo yang baru join, atau mungkin buat lo yang sempat lupa kalau gue tuh baru ngeluarin parfum di bulan November tahun kemarin. Jadi gue ngeluarin 5 varian di bulan kemarin, di bulan November kemarin. Itu 5 varian itu menurut gue wanginya semuanya enak. Dan dari 5 varian itu tuh ada 1 varian untuk cowok, ada 1 varian untuk cewek, dan 3 variannya itu unisex. Jadi untuk yang cowok itu lo bisa pakai yang Delphin. Itu varian cowok banget, karena yang Delphin itu strong, tapi strongnya itu nggak bikin pusing gitu loh. Karena kan umumnya parfum cowok itu kalau strong biasanya bikin pusing. Nah kalau ini nih enggak, dia tuh fresh dan nyegerin. Ketika lo pakai untuk siang hari itu enak banget sih, dan gue juga sering pakai ketika gue mau Sanmorian. Nah untuk yang ceweknya itu lo bisa pakai yang Pini. Jadi varian yang cowok Delphin, yang ceweknya ada Pini. Nah untuk yang Pini ini SPL-nya dari 4 varian yang lain ini paling jauh dan tahan lama. Jadi wewangian Pini ini dia floral sama fruity gitu, dan dia cenderung manis dari 4 varian yang lainnya. Tapi gue jamin meskipun ini paling manis, manisnya tuh gak lebay, gak berlebihan. Terus ya itu enaknya karena dia paling manis, SPL-nya paling jauh, dan wanginya tahan lama gitu. Nah untuk 3 varian yang unisex itu ada Zinnia, Amaryllis, sama Mauve. Kalau Zinnia ini kadarnya tuh manisnya di tengah-tengah. Jadi dia gak manis banget, gak kurang manis. Jadi manisnya itu pas sih kalau menurut gue. Dan di aftertaste-nya itu ada coklat praline yang bikin wangian Zinnia ini nih jadi sempurna kalau menurut gue. Yang Zinnia ini cocok banget mungkin buat lo yang kayak sering berdandan ala-ala cewek atau cowok bumi, yang kayak earth tone gitu. Nah untuk varian yang selanjutnya ada yang Mauve sama Amaryllis. Yang Mauve ini lebih cocok kayak cowok dan cewek mamba yang suka pakai hitam-hitam. Karena opening parfumnya tuh lumayan bold gitu, lumayan nendang, tapi aftertaste-nya tuh ada vanilanya. Wanginya ada floral sama fruity-nya juga, tapi ini lumayan bold, nggak kayak Pini atau nggak kayak Zinnia. Dia tuh lumayan bold gitu, wanginya kayak lumayan nendang gitu, meskipun floral sama fruity. Tapi aftertaste-nya lama-lama tuh dia ada vanilanya gitu, tipis-tipis. Nah untuk yang terakhir ini ada Amaryllis, ini nih dia lumayan strong, jadi kalau yang strong banget itu ada Delphin. Nah kalau Amaryllis ini lumayan strong, tapi dia nggak strong-strong banget. Dia tuh ada woody-woody-nya gitu di aftertaste-nya, terus ada amberwood sama ambergris-nya juga. Nah varian Amaryllis ini cocok banget lo pakai ketika momen-momen terpenting dalam hidup lo, kayak special event gitu lah. Lo mau sidang proposal, sidang skripsi, lo mau dating, lo mau meeting, apapun itu pokoknya momen-momen penting dalam hidup lo bisa cobain pakai yang Amaryllis ini. Karena ketika lo pakai varian yang Amaryllis ini,
lo bakal auto di notice gitu sama orang-orang di sekeliling lo gitu. Serius deh. Dan dari 5 varian ini gue menyediakan 2 size. Jadi ada yang travel size sama ada yang 30 milinya. Untuk yang travel size-nya itu dia 10 mili. Dan harganya itu di TikTok Shop itu 35 ribuan. Gue gak tahu kalau lo dapet harga lebih murah langsung di checkout payment aja sih. Nah untuk yang 30 milinya itu gue set harganya di cuma 75 ribuan aja kalau gue lagi live. Yang 35 ribu juga sama. Itu lo bisa dapetin harga murah. Lo coba cek aja malam-malam biasanya kalau nggak gue live. Adik gue lagi live di akun si Saliranya itu. Di TikTok Saliranya itu. Nama TikToknya salira.official ya. Itu harganya kalau misalkan lagi live biasanya yang travel size itu 35 ribu. Dan yang gedenya itu yang 30 mili. Itu cuma 75 ribuan aja. Nah gue belum ngeluarin yang 50 atau 100 milinya dan semoga di tahun ini gue bisa ngeluarin varian yang lebih besar dari 30 mili. Amin. Doain ya. Makanya pada bantu cekot ya. Oke, dan malam hari ini seperti biasa gue bakal membawakan satu cerita yang menurut gue kayaknya ini cerita ringan, gak terlalu berat gitu. Tapi wajib aja kayaknya harus gue bawain. Dan semoga ini bisa jadi kayak pertimbangan lo ketika lo masih kayak mikir-mikir mau download dating apps atau enggak gitu. Dan ketika gue mau main dating apps itu apa aja sih hal-hal yang harus gue siapin gitu atau gue perhatikan sih lah kayak mau kuliah aja. Tapi serius ini semoga ada hal baik ya yang bisa lo ambil dari episode malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, gue mungkin langsung masuk ke ceritanya aja. Dan orang yang punya ceritanya ini gue samarkan namanya jadi Lily. Oh ya, satu lagi gue lupa. Mungkin buat lo yang pengen ngirim cerita juga, yang mau bercerita biar lo bisa lebih lega lagi. Gue takutnya kalau gue ngasih info di akhir, takutnya lo ketiduran gitu. Jadi gue mungkin kasih informasi ini di awal. Buat lo yang mau bercerita itu bisa banget, lo bisa kirimin cerita lo itu dalam bentuk tulisan ataupun rekaman ceritanya. Itu ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Gue ulangi sekali lagi di www.temantidur.id. Atau mungkin nanti gue bakal cantumin di deskripsi ya. Oke, gue mulai masuk ke ceritanya nih. Hai Bang Dera dan seluruh pendengar podcast Teman Tidur. Aku Lily, nama samaran. Hampir setengah tahun aku main dating apps ini. Sempet uninstall sih, cuma kayak ngerasa bosan aja pengen cari teman ngobrol. Pertengahan Desember 2023, aku sempat match sama cowok random, sebut aja namanya Dimas. Oke, jadi nama Dimas ini udah disamarin juga ya. Ya, dan seperti biasa kenalan dan lalalala lili-lili katanya. Sampai akhirnya nggak terasa udah 2 jaman kita ngobrol. Oke. Karena dia orangnya yang responsif, jadi aku ngerasa nyaman dan nyambung ngobrol sama dia. Jujur aku sudah ngerasa nyaman sama Dimas. Dia yang katanya jomblo, dan aku pun juga jadi ngerasa fine-fine aja dong kalau punya perasaan nyaman sama dia. Ditambah dianya juga kalau ngobrol sama aku kayak sudah nyaman. Dan dia pun sering melontarkan kata-kata yang seakan-akan kita itu sebagai cewek baper bang katanya. WK. Cuma sayangnya di sini Lily nggak mention kata-katanya kayak gimana. Gue penasaran juga sih kata-kata yang kayak gimana yang bisa bikin Lily itu baper gitu. Tapi oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Akhirnya dari situ kita makin sering komunikasi. Walau masih di aplikasi itu, kita belum move ke WhatsApp sampailah bulan Januari 2024. Aku sudah sering menyinggung soal WhatsApp ataupun Instagramnya dia, tapi dia pernah bilang kalau IG-nya dulu yang handle itu mantannya, sedangkan WA-nya dia cuma bilang, ntar aja ya Li, di sini aja dulu, kata dia. Aku yang mulai curiga sama Dimas waktu itu. Kita emang gak terlalu intens untuk komunikasi terus, dikarenakan jam kerja dan sinyal di lokasi kerjanya tuh emang yang susah banget, kata Lily. Akhirnya tanggal 6 Januari 2024, dia ngechat aku di dating apps itu dan dia nanyain aku, kamu udah tidur? Terus ternyata dia nelpon, tapi karena akunya udah tidur dan notifnya juga nggak ada, jadi aku nggak tahu dong. Akhirnya jam 4 lewat 47 menit pagi, aku tiba-tiba kebangun dan ingat kalau si Dimas ini biasanya ngehubungin aku dari jam 12 sampai dengan jam 2 pagi. Jadi pas kebangun aku cepet-cepet cek HP dan ternyata bener aja dia ngechat dan nelpon aku. Akhirnya aku balas chatnya dan ternyata dia belum tidur juga. Dia ngajak ngobrol dan akhirnya kita teleponan sampai azan subuh. Aku mulai menyinggung soal nomor WhatsAppnya dia lagi.
Dengan alasan susah juga kalau komunikasi di dating apps. Dia tetap kekeh bilang di sini aja dulu Li, ntar pindah ke WA-nya katanya. Ya aku makin curiga dong bang, kenapa kayak ada yang ditutup-tutupin dari aku. Di telepon itu aku diem beberapa saat, terus dia ngomong, ya udah sini mana nomor WA Muli. Aduh, akhirnya dikasih. Aku sebutin deh nomor WhatsApp aku bang. Gak lama masuk chat WhatsApp dari dia. Aku cepat-cepat cek WA dan ternyata benar. Di info WA-nya Dimas ada nama cewek, sebut aja Sisil. Wah, aduh. Sedikit shock, tapi aku tetap tenang karena aku sudah punya feeling kalau si Dimas ini emang bohongin aku. Oke. Oh, gokil sini. Parah, parah, parah. Oke, gue beresin dulu ke ceritanya ya. Akhirnya aku tanyain siapa Sisil ini. Dan Dimas bilang itu sepupunya. Gak make sense dong bang. Ngapain nama sepupunya ditaruh di info WhatsApp cewek pula. Iya sih. Oh ini parah banget. Sumpah ini kayak bodoh banget deh ini cowok. Ya oke lah gue lanjutin lagi ya ke ceritanya. Aku paksa dia terus supaya jujur sama aku. Dia malah bilang, kamu kenapa Li? Kayaknya kepengen tahu banget ya katanya. Ya aku jawab, katanya suka dikepoin, suka ditanya-tanya. Nah sekarang aku tanya, kamu gak jujur. Itu kata Lili ya. Dan akhirnya dia jawab jujur. Iya Li, itu pacar aku. Seketika dada rasanya nyesek banget dan agak kecewa juga sih. Dia berusaha jelasin semuanya, aku udah bingung juga pagi itu, dan dia terus minta maaf sama aku karena udah buat aku sakit hati. Terus di telepon itu aku cuma bilang, udah gak apa-apa jangan dibahas. Kalau kamu jujur kan aku juga lega, berarti selama ini benar dugaan aku, kamu emang punya pasangan, tapi kenapa kamu main dating apps dan kenapa gak jujur dari awal. Dia bilang karena dari awal telepon dia sudah nyaman sama aku dan dia juga bilang suka sama pembawaan karakterku yang seru. Dia tetap mau komunikasi terus sama aku. Tapi akunya yang harus tahu diri dan tahu posisi aku yang bukan siapa-siapanya Dimas. Dan aku pun juga menghargai perasaan Sisil sebagai ceweknya Dimas. Karena kalau aku di posisinya Sisil pun bakalan kecewa banget kan. Ditambah Dimas dan Sisil ini emang LDRan. Dimas pernah bilang ke aku kalau dia juga pernah HTSan sama cewek lain. Padahal si cewek ini tahu kalau Dimas itu punya pacar. Setengah jam sudah ngobrol sama Dimas dan semua kecurigaan aku selama ini bener. Setengah jam sudah ngobrol sama Dimas dan semua kecurigaan aku selama ini benar. Aku pun cukup lega dan cukup kecewa sama dia. Akhirnya dia pamitan untuk pulang dari tempat kerjanya dan teleponnya pun mati. Terima kasih Bang Dera yang sudah bacain ceritaku dan seluruh pendengar podcast Teman Tidur. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Dan itu cerita dari Lili yang nggak tahu ya ini bisa jadi dua hal yang seru untuk dibahas gitu. Dan mungkin gue bakal bahas ceritanya gitu. Tapi anyway, thank you banget buat Lili yang udah mau cerita di Teman Tidur dan semoga dengan lo cerita di Teman Tidur ini minimalnya lo jadi sedikit lebih lega gitu setelah lo ceritain semuanya gitu. Dan ya, gue berharap dari ceritanya Lili ini lo bisa banyak mengambil hal baik gitu. Kayak salah satu diantaranya kayak kalau misalkan lo mau main dating apps nih dan ternyata dia tuh di awal tuh udah ada indikasi-indikasi yang mencurigakan gitu. Ketika itu kalau boleh gue kasih saran, ada baiknya lo jangan menaruh perasaan lo sepenuhnya sama orang itu. Karena bisa jadi ya lo bakal dikecewakan seberat itu gitu. Ya sesederhana kayak apa yang dialamin sama Lili aja sih. Lili sama Dimas kan ibaratnya kayak udah deket banget lah gue nganggapnya gitu. Bahkan dia sampai suka teleponan gitu dan cerita satu sama lain. Tapi kayak mereka berdua itu masih stay di dating apps gitu. Ya meskipun sebenarnya fine. Kayak lo mau stay di dating apps karena menganggap WhatsApp itu adalah ranah privacy misalkan. Contoh. Tapi kalau misalkan lo udah mulai senyaman itu harusnya kayak udah bukan jadi ranah privacy lagi gak sih? Kalau misalkan posisinya lo udah senyaman itu ya. Sama-sama senyaman itu. Ya kalau gue sih mencoba untuk menggunakan logika sederhana aja kayak gue udah mulai nyaman banget nih sama sesuatu hal gitu.
Ya sebenarnya kan gue ngebuka WhatsApp juga bukan kayak gue buka account WhatsAppnya kan, kayak cuma buat chattingan aja dari situ, komunikasi di situ kan. Harusnya itu bukan yang privacy privacy banget. WhatsApp bakal jadi ranah privacy ketika gue ketemu sama orang yang random banget dan gue nggak pernah ngobrol sama dia sekalipun. Jadi kayak wajar banget kalau misalkan gue menganggap WhatsApp itu, nomor WhatsApp gue itu dianggap sebagai ranah privacy gue. Tapi kalau misalkan gue udah sering ngobrol sama dia, gue udah nyaman sama dia, iya kenapa harus jadi ranah privacy gitu kalau menurut gue pribadi, bener nggak? Coba setuju nggak sama gue, ya kan? Dari situ aja sebenarnya udah nggak make sense. Terus ditambah lagi sama satu hal yang sebenarnya ini harusnya bisa memperkuat alasan lo dengan meminta nomor WhatsApp ya. Sebenarnya apa yang udah dilakuin sama Lily itu menurutku udah baik banget ya dan cukup benar kalau menurut gue. Alasannya juga logik. Kayak kalau misalkan kita mau tetap intens komunikasi, kalau ngandelin dari dating apps itu susah. Dan gue juga percaya karena beberapa aplikasi yang jarang banget gue buka itu kadang suka nggak ada notifikasinya. Nah makanya kalau misalkan kita pengen ngejalin komunikasi yang lebih intens, ya salah satu cara diantaranya ya dengan pindah ke aplikasi yang emang sering kita buka kan gitu. Kalau dating apps mungkin kita jarang buka gitu. Nah harusnya dari situ udah ada fundamental yang kayak oh iya bener juga ya kalau misalkan gue nyaman sama dia dan pengen tetap komunikasi sama dia, ya gue harus pakai aplikasi yang sering gue pakai biar notifnya nggak telat-telat mulu gitu. Kan kadang jadi bete juga ya, bahkan itu bisa jadi masalah ketika lo udah coba kontak tapi ternyata notifnya itu nggak masuk. Nah sebenarnya kan bukan kayak lo nggak mau ngangkat, tapi karena emang notifnya aja nggak masuk gitu. Dan pada akhirnya mungkin kalau misalkan gitu terus, yang awalnya sama-sama interest, itu jadi kayak ya lost contact gitu. Karena mikirnya ya kemana-mana kayak, wah mungkin dia emang udah nggak mau berhubungan lagi sama gue. Padahal notifnya nggak masuk gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ini kita lagi ngebahas sebelum hal yang kita tahu kalau misalkan si Dimas ini udah punya pasangan ya. Jadi mungkin buat lo yang mau main dating apps atau udah main dating apps ketika lo udah match sama seseorang dan lo merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati lo dan di pikiran lo, nggak apa-apa banget lo langsung tanyain aja sama orangnya dan ketika lo dapet jawabannya dan dirasa jawabannya itu agak ngaco, lo bisa ambil keputusan sendiri untuk tidak menaruh kepercayaan atau menaruh perasaan lo lebih dalam atau lebih banyak gitu. Karena itu sama halnya kayak ya beli kucing dalam karung. Lo menaruh sesuatu atau lo berharap sesuatu tapi lo belum tahu sepenuhnya dia tuh orangnya kayak gimana gitu lah kurang lebih. Dan itu pun sama halnya kayak apa yang dialamin sama Lily. Dimana ketika akhirnya si cowok ini ngasih tahu WhatsApp-nya, itu ada nama cewek di infonya. Gue juga nggak tahu sih, emang bisa ya di info terus ada nama cewek. Gue nggak punya temen yang di info WhatsApp-nya tuh ada nama ceweknya gitu sih. Jadi gue gak tahu maksudnya posisinya kayak gimana. Mungkin sama halnya kayak ini kali ya. Nama cewek di bio Instagram atau sosial medianya gitu kali ya. Cuma ini namanya di info WhatsApp-nya kali. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Nah dari situ kalau menurut gue alasan si cowoknya tuh kocak banget. Sumpah ini kayak bocil. Cuma disebut bocil nggak juga. Karena posisinya kata Lily si cowoknya udah kerja gitu. Ya gue memposisikan berarti kan dia udah lebih dari 18 tahun atau 19 tahun kan gitu. Cuma ya kenapa dia tuh harus menggunakan alasan yang kayak bodoh banget gitu. Terus dia mikir kayak pengen ceweknya percaya gitu. Ya Tuhan, maksud gue kayak ya mana ada sih cewek yang percaya gitu ketika lo nyebutin nama nama cewek yang ada di info lo itu adalah nama sepupu lo, cewek pula gitu. Karena ya menurut gue itu nggak make sense aja. Maksudnya yang pertama gini, kan harusnya orang itu sepupunya nggak mungkin cuma satu kan, pasti bakal banyak sepupunya gitu. Nah maksud gue kalaupun ya itu benar gitu, terus kenapa harus sepupu itu doang yang ditulis gitu? Sepupu sepupu yang lainnya kenapa nggak ditulis gitu? Paham gak sih lo maksud gue kayak itu alasan paling nggak logik di tahun 2024 ini gitu. Dan semoga bukan semoga ya, ya nggak apa-apa lah kalau kalau emang masih banyak orang yang menggunakan alasan itu. Jadi semoga buat lo yang dengerin malam hari ini jadi nggak gampang kegocek gitu. Jadi kalau emang alasannya kayak gitu ya udah jangan percaya dan harusnya sih secara otomatis lo nggak percaya ya karena itu nggak make sense banget kalau menurut gue. Jadi sekali lagi buat Dimas, gue nggak tahu apa yang lagi dipikirin sama lo, cuma kok alasannya bisa keluar kayak gitu. Mungkin karena dia panik atau nggak tahu harus ngomong apa, jadi itu mungkin yang keluar dari mulutnya dia. Tapi ya
skip banget lah, maksud gue kayak ya ya cari alasan yang lain lah gitu, yang lebih berbobot gitu, kalaupun emang iya benar, tapi pada akhirnya kan dia ketahuan juga bohong gitu. Dan ini kalau misalkan alasannya kayak misalkan telepon gitu, terus karena gue pernah punya pengalaman dulu zaman-zaman gue kuliah, gue pernah ngegapin gitu si cewek gue itu sering teleponan gitu lah. Terus sama si cowok, dan for your info gue tuh tipe orang yang jarang ngecek handphonenya gitu loh, kayak malas banget untuk ngecek handphone gitu. Tapi kadang suka pinjem handphonenya juga, cuma buat kayak buka-buka sosial media gitu, timelinenya doang, nggak sampai ke DM yang kayak gitu. Nah cuma nggak tahu ada angin apa, gue malah buka aplikasi Line. Tahu nggak sih lo Line? Harusnya Line sekarang masih booming ya. Gue nggak tahu sih selain Line. Kan kalau dulu tuh zaman gue kuliah, WhatsApp tuh dianggap kayak terlalu dosen banget gitu. Nah komunikasi gue sama mahasiswa yang lain tuh biasanya dari Line. Nah di Line itu tuh ternyata ada panggilan keluar dan nama cowok gitu lah. Terus gue tanya kan, terus si cewek gue bilang waktu itu jawabnya itu sepupu. Nah itu kan kalau menurut gue masih kayak make sense. Maksudnya kayak sepupu telepon ya wajar lah gitu. Dan akhirnya pas gue denger alasan itu karena sepupu gitu, ini nomor sepupu, ya udah gue percaya gitu. Tapi nggak tahu kenapa hati gue tuh pengen scroll ke atas, lebih 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 lanjut lagi ke atas kan, jadi kayak ada history kemarin terus berapa hari yang lalu gitu. Nah terus dia tuh eh lumayan sering sama sepupunya itu gitu loh, si chattingannya gitu. Nah di situ gue mulai curiga dong. Maksudnya karena gue memposisikan, ya gue sih pengalaman gue pribadi ya. Maksudnya experience gue tuh gue belum pernah yang teleponan sama sepupu lawan jenis itu sesering itu gitu loh. Jadi kayak jarang gitu. Gue nggak tahu kalau di luar sana mungkin ada gitu. Tapi kalau gue pribadi tuh jarang. Nah makanya gue menemukan kayak ada kejanggalan gitu dalam dalam alasan yang dia lontarkan. Dan akhirnya gue coba buka chattingannya, itu nggak ada sama sekali. Dan itu kan aneh kalau menurut gue, lo saling teleponan tapi nggak saling chattingan, kayak kayak sesuatu yang aneh aja kalau menurut gue. Minimal ada lah chattingan satu atau dua kali, apalagi kayak sepupu gitu, pasti kan minimalnya kayak nanya dulu kabar, lagi sibuk atau enggak, gue mau telepon misalkan kayak gitu. Ini nggak ada sama sekali, dan dari situ gue mikir kayak wah udah fix ini pasti bukan sepupunya gitu. Dan kalau alasannya kayak gitu kan ya itu lumayan agak pro lah, ibaratnya mantan gue yang kemarin lumayan agak pro, cuma sayangnya dia mau ngibulin ya, notabene gue yang mungkin bukan lebih pro tapi kayak ya gue juga nggak menganggap diri gue baik sepenuhnya dari lahir gitu. Tapi maksud gue ya gue juga pernah mengalami beberapa fase yang bisa dibilang nggak baik lah gitu. Maksud gue kayak cheating atau yang lain-lain gitu. Nah tapi balik lagi ke ceritanya. Nah maksud gue kan kayak kalau misalkan mantan gue yang waktu itu tuh dia pakai alasan yang lumayan agak make sense di kepala gitu. Tapi kalau untuk yang alasan Dimas ini sih kalau menurut gue kayak nggak make sense gitu loh. Dan semoga buat lo yang dengerin malam hari ini, ketika ada cewek atau cowok yang ngasih tahu alasan kayak gitu, udah langsung skip aja. Nggak usah ditindak lanjut gitu. Nggak usah jadi kayak udah deh minimalnya temenan. Nggak usah temenan sama orang yang kayak gitu kalau menurut gue. Temen lo gue rasa udah banyak sih. Jadi nggak perlu nambah temen yang sering bohong kayak gitu nggak sih? Karena ya kalau menurut gue ngapain kita nambah orang yang notabene dia jadi temen, tapi temennya tuh kayak bakal jadi temen yang pembohong gitu. Jadi ngapain nambah temen, mending gak usah nambah temen gitu. Ya gak sih? Tapi ya itu yang tadi gue bilang, ada dua sisi dari apa ya, alasan si Dimas ini nggak mau ngasih tahu WhatsAppnya itu. Jadi satu satu sisi yang sebenarnya ya juga itu kayak ranah privacy, mungkin orang mikirnya jadi ya udah deh nggak apa-apa kita bertahan di dating apps, kita chattingannya di dating apps, kita komunikasinya di dating apps. Tapi di sisi yang lain kalau misalkan ya emang dianya itu udah tertarik, ya harusnya nggak masalah, itu bukan ranah privacy lagi karena itu kan nomor WhatsApp ya, bukan yang kayak dia minta account nomor WhatsApp lo kan, dia cuma minta nomor WhatsApp lo biar komunikasinya tuh dijalin di sana gitu. Nah jadi ada dua hal yang jangan sampai kegocek gitu. Satu hal yang gue maksud itu, kalau misalkan dia menganggap itu adalah ranah privacy, ya oke nggak apa-apa gitu. Tapi berarti di posisi itu dia emang belum senyaman itu sama lo. Nah di ranah yang kedua, ya itu udah pasti dia bohong atau ada yang ditutup-tutupin gitu. Ketika lo udah mulai nyaman banget, lo ngobrolnya udah lumayan intens, bahkan ya ada beberapa kalimat-kalimat flirting atau semacamnya, itu patut dicurigain karena kok dia udah sefrontal itu tapi nggak mau membagikan nomor WhatsApp. Bisa jadi dia udah punya pasangan dan dia menutupi itu semua, atau mungkin bisa jadi dia emang cuma mau main-main aja sama lo gitu. Karena ada beberapa orang yang kayak gitu,
entah itu cewek, entah itu cowok. Ada orang yang kayak dia cuma gabut doang, dia pengen seru-seruan aja, nggak mau punya komitmen, dan dia nggak mau dilibatkan lebih jauh dalam kehidupan satu sama lain gitu. Jadi kayak menganggap ya udah dunianya di dating apps saja, nggak mau lebih. Dan itu ada orang yang kayak gitu. Jadi dua hal yang gue maksud itu ya kayak gitulah. Jadi ada yang emang bener-bener itu menganggap ranah privacy, tapi ya berarti jawabannya dia emang belum senyaman itu, atau mungkin dia lagi bohong menutupi sesuatu yang emang sebenarnya dia tuh ada orang yang dia jaga gitu. Atau mungkin emang dia orangnya yang kayak gitu, gitulah. Dan jadi sekali lagi buat lo yang mungkin malam hari ini lagi pengen buka dating apps atau udah main dating apps terus ketemu sama cowok-cowok atau cewek-cewek yang kayak gini, ya lo bisa lebih berhati-hati untuk menaruh perasaan lo, jangan terlalu dalam karena resikonya nanti lo bakal kecewa sendiri gitu loh. Dan satu hal lagi mungkin ketika lo mau main dating apps, mungkin saran dari gue, ketika lo mau ketemuan, pastiin jangan sampai lo ketemuan sama orang itu cuma berdua doang. Kalau misalkan lo takut ya, masih kayak takut-takut gitu karena dia orangnya random banget. Gue saranin sih untuk ketemu sama bareng sama teman-teman lo, ditemenin gitu. Dan ketemunya jangan malam-malam. Itu cara paling aman sih kalau menurut gue. Dan jangan menganggap dating apps itu semuanya tuh ya bullshit dan isinya kayak gituan semua. Karena gue bukannya lagi mempromosikan si dating apps itu sendiri, tapi percaya nggak percaya beberapa temen gue itu bahkan bisa lumayan banyak jumlahnya itu sampai merit dan awalnya tuh dari dating apps gitu. Jadi gue menganggap kayaknya dating apps nggak jelek-jelek banget gitu. Meskipun emang mungkin persentasenya yang jeleknya bisa lebih banyak gitu. Nggak, bercanda-bercanda. Tapi maksud gue nggak semuanya jelek kok gitu. Tinggal kita pinter-pinter aja filternya. Mana yang patut untuk kita perjuangkan atau mana yang nggak patut atau nggak selayaknya kita naruh perasaan sama orang yang emang tidak sepantasnya gitu. Oke, mungkin untuk malam hari ini dicukupkan sekian. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Lili yang udah mau cerita ke teman tidur. Dan buat lo yang mau cerita, boleh langsung kirimin aja ceritanya ke website teman tidur di www.temantidur.id. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.